to Statistical ID. Di sini kita akan belajar menggunakan software Stata. Pertama itu ada uji deskriptif dan uji normalitas. Yang pertama kita mau belajar cara uji statistik deskriptif dulu. Yang pertama kan kita harus siapin data nih, data variabel-variabel kita kan yang dihitung. Ini tabulasi datanya. Setelah itu kita buat data yang akan diupload ke aplikasi, ke software Statanya. Nah ini, jadi ID ini adalah nama perusahaan. Di Stata itu kenapa di Stata itu nggak bisa pakai huruf, jadinya kita ganti pakai angka. Misalkan ini kan perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Kita tinggal lihat aja nanti perusahaan 1 itu apa. Perusahaan 1 itu lihat di sini. Nah, ini berarti Astra Agro. Nah, begitu seterusnya perusahaan 2, perusahaan 3. Nah, itu year itu tahun yang kita pakai untuk penelitian. Variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel moderasi. Moderasi itu saya pakai size. Dan variabel X1 dikali moderasi, X2 dikali moderasi, dan X3 kali moderasi. Ya, perlu diketahui kalau saya itu saya itu punya 6 hipotesis yang akan dihasilkan. Nah, sekarang setelah kita siapkan data yang akan diupload ke Stata, saya buka Stata. Nah, saya menggunakan Stata yang versi 17. Kita ke file. Setelah itu import Excel spreadsheet, kita browse. Tadi saya namakan data mentah. Setelah itu kita import first row as variable name. Oke. Jangan lupa yang importnya itu diklik supaya dia tidak gabung sama yang lainnya ini perusahaan-perusahaan. Jadi kita taruh dia sebagai variabel, jadi yang di atas. Nah, oke. Setelah itu kita mau tahu data kita. Yang pertama kita klik yang sebelah kanan ini ID dan year. Saya enter. Di sini kita bisa lihat ini time variable kita itu dari 2018 sampai 2021. Setelah itu untuk mencari statistik deskriptif, kita tinggal ketik di command-nya, nih, summarize, lalu variabel Y, X1, X2, X3, dan variabel moderasinya saja. Kita enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui statistik deskriptifnya, yang gimana sih cara bacanya. Cara bacanya itu kita bisa lihat di sini. Kalau nilai minimum, ini nilai minimum, ini nilai maksimum, ini ada standar deviasi, dan ini nilai rata-rata. Kita lihat di sini kan ada variabel Y. Variabel Y saya nanti tinggal cari aja 0,0007 ini apa sih nilai minimumnya, itu perusahaan apa sih, kita cari aja di tabulasi kita. Nah, ini ketemu. Dia itu berarti di perusahaan nomor 6 tahun 2021. Nomor 6 tahun 2021-nya apa? Kita lihat di sini tabulasi kita. Ternyata dia Bumi Teknokultural Unggul. Dia mempunyai nilai minimum sebesar 0,0007. Dan begitu juga seterusnya nilai maksimum itu kita bisa cari perusahaannya seperti yang tadi nilai minimum. Begitu juga dengan variabel X1. Di sini kan ada nilainya 8,14, standar deviasi 7,2, dan di sini nilai minimumnya 0,866. Itu kita bisa cari nanti di tabulasi ini perusahaan apa, dan nilai maksimumnya ini 50,52. Kita juga bisa cari di tabulasi ini tuh sebenarnya perusahaan apa gitu. Jadi yang di tabulasi itu yang nilai minimum sama maksimum, maksudnya cari nama perusahaannya. Begitu cara menguraikan statistik deskriptif. Nah, karena statistik deskriptif ini sudah kita temukan, kita bisa lanjut ke uji normalitas data.
kita ketik komannya itu rect, terus kita klik yang sebelah kanan variabel y, x1, 2, x3, dan variabel moderasi. Kita enter. Ini belum terlihat. Setelah itu kita tulis komannya. Predict data res, data underscore res, residuals. Lalu kita ketik command lagi sktest. Sktest itu berarti kita menggunakan skewness and kurtosis dalam stata. Kita klik nih sebelah kanan kan udah ada nih variable data res kan. Res tadi kita enter. Wow, 0,0000. Artinya data kita belum terdistribusi normal karena syarat terdistribusi normal itu jika datanya lebih dari 0,05. Dari itu kita harus temukan kira-kira data mana nih yang buat nggak normal, kita harus outlier data tersebut. Kita ketik komannya itu grepbox data res, kita klik yang sebelah kanan, data res, mark 1, mlab dalam kurung, data res kita klik lagi, tutup kurung 2. Oke, kita enter. Oke, nah ini adalah data-data yang harus kita outlier. Tapi kan kita nggak tahu nih datanya apa aja. Jadi kita X dulu, kita cari satu-satu variabel per variabel. Nah, kita klik grepbox, data res ini kita ganti dengan variabel y. Data res. Nah, ganti nih variabel y. Sorry. Kita buka nih yang gambar pensil. Setelah itu kita buka sebelah kanannya itu ada box region. Outside-nya buka. Satu-satu di label. Kita copy. Setelah itu kita find di tabulasi. Tabulasi yang kita tandain dulu saja. Terusnya ini ada outside 2. Kita klik. Buka label. Kita find di kertas kerjanya tadi. Ya, ini kita cari satu-satu sampai di nomor 35, itu kita harus hapus datanya, karena ini adalah yang menyebabkan data kita tuh nggak normal. Tapi satu-satu carinya, misalkan tadi kan kita udah cari variabel y nih, udah di 35 udah kita tandain, kita cari variabel x1, kita ganti lagi nih variabel x1, kita lihat data mana yang harus kita. Nah, ini kan ada beberapa data yang harus di outlier, ada 12 data. Itu juga nanti dari variabel x2. X2-nya nih kalau begini berarti datanya tidak ada yang nggak normal. Variabel x2, 3. Ini banyak yang nggak normal juga sampai nanti variabel yang x3 kali moderat. Seperti itu untuk mengetahui data tersebut harus di outlier. Nah, tadi kan kita sudah mengeliminasi data-data yang outlier. Setelah itu kita buka lagi aplikasi kita, lalu kita import lagi data yang sudah dihapus tadi, data-data error yang sudah dihapus, lalu kita klik import Excel spreadsheet, kita browse, lalu tadi saya sih namanya yang
upload new nih. Setelah itu kita klik ininya, oke. Nah, jadi tadi tuh ada 160 data, terus ada sekarang sisa 52 data saja. Nah, banyak data yang tidak normal. Kita reset, clear, mau cari data normalitas, berarti tadi komennya track dulu variabel Y, X1, X2, X3, dan variabel size. Ini size, sorry. Nah, setelah itu kita bisa ketik lagi predict data residuals. Lalu tadi kita pakai SQNet, berarti SKTest data. Nah, sekarang data kita sudah terdistribusi normal karena melebihi 0,05. Dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal atau data yang kita gunakan bisa dilanjutkan. Seperti itu untuk uji normalitas data.